Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Hilmi Setiahati, mengajar fisika di SMA Negeri 2 Selong. Saya pernah membuat rencana pembelajaran yang sedemikian rupa menarik menurut saya. Tapi kenyataannya di lapangan banyak anak yang tidak tertarik bahkan tidak aktif dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini saya dapatkan karena murid merasa tidak termengertikan oleh guru. Tempat 2, 1, 2. Untuk membuat pembelajaran yang menarik dan mengaktifkan siswa, maka kita membutuhkan proses pembelajaran yang memahami kebutuhan murid. Untuk memenuhi kebutuhan murid, kita membutuhkan suatu aplikasi sehingga anak-anak dengan mudah dapat mengakses dan menggunakannya. Untuk membuat anak lebih tertarik dan lebih aktif, maka saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Kenapa saya menggunakan aplikasi Google Classroom? Karena Google Classroom itu lebih familiar, murah, dan dapat digunakan di mana saja berada. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan juga menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten ini saya berikan kepada anak-anak dengan memberikan kebebasan untuk memilih materi pembelajaran yang akan mereka diskusikan. Sedangkan diferensiasi proses itu saya memberikan sesuai dengan gaya belajar mereka. Di dalam Google Classroom saya sudah menyiapkan video pembelajaran, modul, skema, bagan, dan simulasi PET. Dan terakhir, diferensiasi produk, saya memberikan anak-anak kebebasan untuk membuat presentasi. Ada yang menggunakan menulis pada karton, ada menggunakan PPT, dan ada menggunakan video. Silahkan dibuka HP masing-masing. Di Google Classroom sudah guru berikan link untuk asesmen formatifnya. Pada kegiatan awal sebelum anak-anak masuk ke materi, saya memberikan asesmen formatif untuk kesiapan belajar anak. Kemudian hasil asesmen formatif untuk non-kognitif, yaitu gaya belajar, saya sudah mendapatkan dari BK karena sudah merupakan hasil tes psikologi dari awal tahun. Nah, setelah saya mendapatkan hasil asesmen formatif, maka anak-anak saya kelompokkan menjadi sesuai dengan gaya belajarnya, menjadi 8 kelompok. Dalam hal ini 1 kelompok auditori, 3 kelompok visual, 2 kelompok kinestetik, dan 2 kelompok campuran. Kemudian setelah itu mereka saya berikan kesempatan untuk memilih materi mana yang akan mereka diskusikan dengan kelompok masing-masing. Pada saat mereka berdiskusi kelompok, mereka terfasilitasi dengan sumber belajar yang sudah disediakan di Google Classroom. Yang auditori akan membuka video pembelajaran karena di sana sudah terdengar suara, dan ada beberapa dari kelompok auditori menggunakan headphone. Kemudian kelompok visual itu akan membuka modul gambar yang sudah saya sediakan dan beberapa bagan-bagan. Dan yang kinestetik saya sudah menyiapkan adalah simulasi PET dalam hal ini ya. Jadi anak-anak dapat melakukan proses pembelajaran dengan cara menyentuh atau bermain dengan menggunakan simulasi PET. Dan kelompok campuran itu adalah kelompok di mana gaya belajarnya tidak hanya satu, ada audio visual, ada audio kinestetik, ada visual kinestetik. Jadi 2 kelompok campuran ini mereka memilih sesuai dengan sumber belajar yang mereka gunakan. Setelah siswa berdiskusi, maka mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Di sini mereka menggunakan presentasi yang sesuai dengan pilihan mereka. Ada yang menggunakan karton,
Kemudian ada yang menggunakan PPT dan ada yang menggunakan Canva serta menggunakan video. Nah, setelah selesai pembelajaran atau presentasi ya, maka saya memberikan penguatan. Setelah memberikan penguatan tentang materi yang mereka diskusikan, maka di akhir saya memberikan tes formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang sudah dipelajari. Nah, tadi untuk pemberian asesmen formatif saya menggunakan kartu. Karena asesmen formatif yang kita berikan itu menggunakan permainan akan jauh lebih menarik bagi anak-anak. Dan terakhir refleksi. Di sini dalam refleksi saya menggunakan Mentimeter untuk menggali sejauh mana ketertarikan mereka dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Proses pembelajaran yang saya lakukan kali ini adalah salah satu cara untuk memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dan yang perlu saya kembangkan adalah atau perlu saya perbaiki adalah menyediakan sumber belajar yang lebih bervariasi lagi. Pada pagi hari ini tentunya sangat menyenangkan dan dapat materi baru. Pada saat diskusi kita saling membantu dan dapat membuat kita menjadi mudah untuk bekerja dalam hal diskusi tersebut. Kegiatan pembelajaran di sini bagus sekali sebagai inovasi baru untuk kami yang masih belajar dalam mengajar.